Halo guys, selamat datang di Data Home. Beberapa waktu lalu, aku bikin video nostalgia main PS1 di HP Android. Udah pada cobain belum nih? Di video kali ini, aku mau ngasih tips dan trik tambahan biar DuckStation kalian lebih estetik dan bikin lebih nyaman lagi mainnya. Aku mainin, kok nggak ada di list? Kan capek kalau harus bolak-balik start files. Kalian pernah ngalamin kejadian serupa? Pastinya ngeselin ya. Biasanya game yang nggak muncul di list itu karena file game yang kalian punya cuma yang .bin aja, .q-nya nggak ada. Terus solusinya gimana? Kita bisa bikin file .q sendiri. Ini aku kasih contoh ya. Di listku nggak ada game Harvest Moon. Kita buka Google, terus ketik QMaker. Terus kita pilih yang DuckStation.org. Atau biar kalian gak ribet, linknya aku taruh di deskripsi ya. Di sini kalau kalian pakai laptop atau PC, kalian bisa drag and drop file .bin kalian ke sini. Atau kalau kalian pakai HP, kalian bisa klik tombol choose file. Terus kalian tinggal cari file .bin-nya di handphone kalian. Kalau udah, kalian klik download Q file. Kalau kalian download di HP, filenya bakal jadi nama game.q.txt. Kalian buka file manager di HP kalian, terus kalian rename filenya, hilangin .txt-nya. Kalau udah, kalian pindahin ke folder ROM gamenya. Ntar game kalian bakal otomatis muncul di list. Ini list gamenya nggak bisa dikasih gambar ya? Biar nggak bosan liatnya. Bisa dong. Kita bisa loh ngasih cover kayak kaset PS1 kita dulu. Kalau dikasih cover, tentu aja bikin lebih estetik dan juga ngebantu kalian pas pilih-pilih game yang mau dimainin. Apalagi kalau kalian punya banyak ROMs, kadang cuma lihat judul itu masih bisa lupa gamenya yang kayak apa. Untuk cara ngasih cover, kalian buka aja menu DuckStation, terus kalian pilih download covers. Terus kalian masukin URL ini. Habis itu klik download. Buat URL-nya nanti aku tulis di deskripsi ya, kayak biasa. Kak, Vulkan sama OpenGL, baiknya pilih yang mana sih? Kalau kita buka menu DuckStation, di bagian App Settings, terus Graphics, terus GPU Renderer, ada pilihan OpenGL sama Vulkan. Mana nih yang harus kita pilih? Aku sendiri sih lebih suka pilih Vulkan, kalau HP yang dipakai udah support. Tapi lebih baik lagi kalian coba-coba aja keduanya. Terus pilih mana yang lebih lancar dan lebih oke. Soalnya setting ini nggak cuma tergantung sama HP, tapi juga sama game yang kalian mainin. Sebagai tambahan, kalau kalian pengen tahu HP kalian udah support Vulkan atau belum, kalian bisa download aplikasi DevCheck di Play Store. Kalian buka bagian hardware, terus kalian lihat Vulkan support. Kalau yes, berarti HP kalian support Vulkan. Grafiknya cuma bisa dibagusin lewat resolution scale aja. Enggak dong, kalian coba buka menu DuckStation, pilih App Settings, Graphics, terus ke Texture Filtering. Untuk texture filtering ini disesuaikan sama selera kalian aja ya. Kalau dari pengalamanku, aku cuma pakai yang nearest neighbor,
bilinear atau bilinear no edge blending. Kenapa aku cuma pakai itu? Soalnya yang lainnya berat. Nah, nggak playable banget menurutku. Jadi, biasanya aku pakai yang nearest neighbor atau bilinear aja. Buat perbedaan keduanya, ini aku kasih contoh di game Digimon World 3. Untuk bilinear sama bilinear no edge blending, kalau menurut aku nggak gitu kelihatan bedanya sih. Mungkin tergantung gamenya juga ya. Kak, ini kenapa tiap aku exit game, otomatis ke save ya? Pas aku mati, nggak bisa ngulang dong. Kalau kita pakai settingan default dari DuckStation, tiap kita exit game, memang state game otomatis langsung ke save. Buat kalian yang lebih suka save state manual, kalian bisa matiin fitur ini. Caranya, kalian buka menu DuckStation, kemudian pilih App Settings, kemudian di bagian interface, kalian cari Save State on Exit. Kalian matiin. Tapi diingat-ingat ya, kalau kalian pakai setting ini, jangan lupa save state manual sebelum exit game. Pokoknya resiko kalian tanggung sendiri ya. Kak, game-game sekarang kan tampilannya full screen. Masa yang ini kotak? Eits, jangan salah. Secara default, DuckStation ini emang kotak. Mirip kayak pas dulu kita main PS di TV tabung. Tapi, kalian bisa loh bikin jadi full screen. Kalian buka menu DuckStation, terus pilih App Settings, terus pilih Graphics, aktifin widescreen hack. Habis itu kalian ke bawah, cari aspect ratio. Kalian pilih Automate Display. Untuk widescreen hack ini, nggak semua game support ya. Bisa aja nggak kelihatan bedanya, lebih bagus atau lebih jelek. Jadi kalian bisa coba-coba sendiri ya. Main pakai emulator bisa pakai GameShark nggak? Di DuckStation kita nggak perlu GameShark lagi, soalnya udah disediain langsung sama DuckStation-nya. Kalian mainin aja gamenya, terus klik tombol pause. Di sini kalian pilih patch codes. Kemudian kalian bisa pilih yes. Atau kalian bisa pilih don't ask again kalau kalian nggak mau muncul pop-up atau peringatan terus tiap kalian pakai patch codes. Kalau udah, kalian pilih kode mana yang mau kalian pakai. Habis itu oke. Ini aku kasih contoh ya di beberapa game. Nah, kurang lebih tadi ada 7 tips dan trik yang aku kasih di video ini. Semoga tips dan trik yang aku kasih bisa menambah kenyamanan kalian main game. Kalau ada yang pengen ditanyain, kalian bisa tulis di kolom komentar ya.
Jangan lupa tag teman-teman kalian biar mereka juga ngerasa makin nyaman lagi main gamenya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Bye-bye!